kekerasan bukan hal yang baru, termasuk kekerasan pada anak. Ini bukan hal yang membanggakan, tapi sungguh memilukan dan melukai martabat kemanusiaan kita, apalagi di dunia pendidikan, entah itu sekolah, madrasah, bimbel, bimbingan belajar, maupun pesantren. Nah, baru-baru ini viral banyak banget berita-berita yang mengulas tentang perundungan di pesantren. Lebih spesifiknya pesantren Gontor gitu ya. Entah itu di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok bahkan juga ada gitu. Bahkan sampai media-media elektronik ya, media konvensional begitu. Semuanya menyoroti tentang kejadian ini. Nah, parahnya eh, dari kejadian ini itu ada korban ya. Korban yang bahkan sampai merenggang nyawanya, meninggal, ada juga yang luka-luka. Nah, kalau kita lihat di berita-berita yang selama ini beredar di masyarakat, kita juga bisa menyaksikan ya, eh, terungkap bahwa banyak yang kita ketahui dari berita ini. Di antaranya Gontor menutup peristiwa ini ya. Kemudian ada berita lain bahwa keluarga korban mengadukan ke pengacara dan akhirnya diangkat ke ranah hukum ya. Kemudian Gontor mengakui bahwa berita ini sebenarnya tidak benar ketika Gontor mengirim jenazah santri ke keluarga korban. Awalnya alasannya adalah meninggal karena sakit gitu. Bahkan ada keterangan dokter juga. Nah, kemudian si keluarga korban penasaran apa benar ini sakit. Akhirnya sampai dibuka peti jenazahnya gitu ya. Nah, sebelumnya si Gontor ya, pengurus Gontor juga melarang keluarga korban untuk melihat jenazah. Padahal itu hak keluarga juga dong ingin melihat si anaknya ini sebelum dikuburkan gitu. Nah, ternyata ada luka-luka lebam begitu. Nah, semakin terungkap-terungkap akhirnya Gontor mengakui bahwa sebenarnya yang terjadi bukan karena sakit, tetapi memang ada peristiwa-peristiwa, rangkaian peristiwa yang menjadikan anak ini meninggal dunia gitu ya. Nah, dari sini kemudian ada banyak komentar gitu. Ada di antaranya yang berkomentar ya. Alumni Gontor sendiri ada yang bilang gini, sesuatu yang tidak membuatmu mati akan membuatmu semakin kuat. Dia mengungkapkan bagaimana dulu di Gontor dididik secara keras militer gitu ya. Itu diungkapkan oleh dia. Kemudian ada juga beberapa alumni yang membela bahwa itu hanya eksiden. Kemudian ada yang bilang juga ini peristiwa yang tidak kita inginkan sebenarnya. Nah, sampai Menteri Agama juga angkat bicara. Kata Pak Menteri Agama, dia bilang kalau memang ini terbukti secara sistemik, maka Gontor kita cabut izinnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam Islam, pembunuhan itu sesuatu yang sangat serius hukumannya gitu ya, tidak main-main ya. Banyak sekali kisah-kisah para sahabat yang ketika perang kemudian membunuh musuhnya, kemudian ditanya oleh Rasulullah, seharusnya jangan dibunuh dulu gitu. Mungkin ada kesempatan dia bersahadat ingin memeluk Islam, ditanyain seperti dulu dari awal gitu ya. Dan dalam fikihnya juga pembunuhan ada klasifikasi gitu. Ada yang amdin secara sengaja, syibhu amdin menyerupai disengaja. Kemudian ada al-qatlu khoto gitu ya, kesalahan. Nah, itu ada semua di fikih. Yang intinya bahwa Islam menjaga keselamatan
individu umatnya gitu. Tidak ada dalam Islam merelakan atau menganjurkan pembunuhan. Bahkan di Al-Quran sendiri diibaratkan kalau kita membunuh satu orang itu seperti kita membunuh satu kaum, satu kelompok yang komunitas yang lebih besar. Karena memang kalau kita lihat suku yang kita lihat saat ini, kelompok atau kampung itu kan dari buyut yang satu gitu ya. Beranak pinak akhirnya tumbuh kita-kita semua ini. Nah, kalau satu orang mati, maka konsekuensinya dia seperti membunuh bermacam-macam atau beragam suku, beragam keturunan itu gitu ya. Nah, melihat fenomena seperti ini atau peristiwa ini, apa sikap kita? Nah, solusinya adalah yang pertama, benar apa kata Kementerian Agama bahwa ini harus ada punishment-nya, ada hukumannya. Saya pun beranggapan bahwa ketika ada kesalahan maka harus ada hukuman. Ya seperti halnya anak dan bapak ya, relasi anak dan bapak. Ketika seorang anak ini salah, maka bapak juga harus menghukumnya. Tetapi diingat bahwa hukuman ini dalam rangka edukasi, dalam rangka pendidikan gitu ya. Nah, apa hukuman dari Menteri Agama? Salah satu konsekuensinya adalah Gontor harus menerima kalau memang pesantrennya ditutup ya. Tetapi harus ada tempo ya. Ketika ada kejadian seperti ini maka Gontor menerima untuk ditutup pesantrennya dalam tempo misalnya 1 bulan. Karena hukuman itu ada temponya juga. Ketika sudah selesai, maka hukuman itu bisa diambil kembali. Nah, ketika pesantren Gontor ditutup, karena banyak juga santri yang ada di sana, maka jangan ditutup terlalu lama juga ya. Kasihan peserta didik kita, kader-kader bangsa ini juga perlu mendapatkan edukasi gitu ya. Nah, maka dibuka kembali dengan alasan bahwa mereka berhak untuk menerima pelajaran, pengajaran, dan seterusnya. Seperti itu. Tentunya ketika dibuka akan ada monitoring, evaluasi, dan juga catatan-catatan yang seharusnya lebih dikedepankan. Ada akhlak dan etika. Dan yang kedua, solusi kedua adalah bagi Gontor sendiri yang semula menggambarkan ingin mengenakkan semua pihak dan ternyata akhirnya tidak enak, maka perlu adanya konsep mengenakkan dengan cara yang enak juga, yang akhirnya enak ya. Nah, Gontor harus menerima konsekuensi bahwa dia membuka akses kepada pengacara, kepada jalur hukum, kepada penegak keadilan secara keseluruhan, terbuka begitu, dan juga menanggung semua biaya ini ya, baik pengacara untuk korban, pengacara bagi pelaku juga gitu ya. Selain itu, nah, ada lagi solusi bagi Gontor adalah memberikan kompensasi lebih atau memberikan beasiswa kepada keluarga korban. Ketika korban meninggal dunia, maka dia perlu juga memberikan beasiswa kepada keluarga korban yang ingin anak-anaknya menempuh jalur pesantren. Jadi keluarganya bisa gratis selama pesantren di Gontor gitu ya. Dan tentunya Gontor juga perlu meminta maaf kepada semua pihak. Dan ini akan menjaga marwah pesantren Gontor dan juga memberi kabar enak tadi itu gitu ya. Semua pihak juga akan merasa enak. Mungkin itu ya pembahasan kita. Yang pada intinya adalah ini sebuah peristiwa korektif. Kita harus merenung kembali bahwa perundungan dan juga pembulian itu semoga tidak kembali terjadi di Indonesia, terlebih di dunia pendidikan, apalagi di pesantren. Dan juga keadilan itu tentu tidak menyenangkan semua pihak, namun memberi kekuatan, memberi penguatan kepada korban untuk ikhlas
dan menerima adalah kewajiban bagi pemberi keadilan. Sebagai closing statement, ada sebuah ayat dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika tawaban wa khairun amala. Yang artinya harta dan anak itu perhiasan kehidupan di dunia. Sementara amal-amal soleh yang kekal itu pahalanya lebih baik dan lebih didambakan bagi Tuhanmu. Shadaqallahul adzim. Demikian, semoga bisa membawa manfaat buat kita semuanya dan menjadi korektif buat semua pihak. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.